Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan. Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Maafkan saya Hayati, jika berbicara terus terang. Sebab cinta sejati tidak boleh munafik Hayati. Saya terpukul melihat pakaianmu. Begitu hebatnyakah menjadi orang modern? Halo sahabat rebahan, masih kembali lagi dengan Bang Ebjo di alur cerita film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Baiklah, di awal film, Jainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya, yaitu di Padang. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Keduanya pun mulai jatuh cinta. Namun hukum, budaya, dan adat istiadat yang kuat meruntuhkan cinta mereka berdua. Bagaimana kelanjutannya? So, kita rangkum dalam alur cerita film. Jainuddin sejak kecil ia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, di mana ayahnya keturunan Minang dan ibunya berdarah Makassar. Kasar 1930, di mana Jainuddin berpamitan kepada pengasuhnya untuk pergi merantau ke tanah Padang, yaitu tanah kelahiran ayahandanya, di mana saat itu tujuannya untuk menyambung tali silaturahmi dengan sanak keluarga ayahandanya yang di Padang. Berangkatlah Jainuddin dari Makassar menuju Padang dengan menaiki sebuah delman. Dan tibalah Jainuddin di Batipu, tepatnya di Padang Panjang. Tibalah malam itu Jainuddin sampai di sebuah rumah, yaitu rumah Mande Jamila. Kemudian Jainuddin memperkenalkan diri kepada Mande Jamila bahwa dirinya adalah putra pendekar Sultan dari Makassar. Dan Mande Jamila menanyakan apa tujuannya jauh-jauh dari Makassar pergi ke Batipu. Apakah ada wasiat dari almarhum ayahnya, yaitu Pendekar Sultan? Kemudian Jainuddin menjawab, maksud tujuannya datang ke tanah Padang Panjang, yaitu untuk memperkuat tali silaturahmi dengan sanak keluarga ayahnya. Dan dia ingin menuntut ilmu di tanah Padang Panjang, tanah kelahiran ayahnya. Dan di keesokan hari, di saat Jainuddin sedang berjalan, berpapasan dengan gadis cantik dan elok, dan dia tersenyum dengan ramah di atas delman. Kemudian Jainuddin pun bertanya kepada pamannya, siapakah gadis itu? Lalu pamannya menjawab, gadis cantik itu bernama Hayati, anak yatim piatu, dan dia diurus oleh pamannya yang akrab dipanggil Mak Datua. Dan mamaknya itu adalah tokoh atau pemangku adat di desa itu. Kemudian di malam harinya sepulang dari musola, Jainuddin berteduh karena hujan yang sangat deras. Kebetulan ternyata Hayati dan temannya sedang berteduh di sana karena derasnya hujan. Kemudian Engkuh Jainuddin menawarkan payungnya kepada Hayati. Dan Hayati dengan agak sungkan dan tersipu malu, Hayati menerima payung dari Engkuh Jainuddin, dan Hayati pun pamit pulang. Keesokan hari, melalui adiknya Hayati mengembalikan payung yang Jainuddin pinjamkan, sembari menitipkan surat kepada Jainuddin. Pertama, di waktu hari hujan, Tuan telah sudi berbasa-basa memelihara diri seorang anak perempuan yang belum Tuan kenal. Kemudian di keesokan harinya, Jainuddin membalas surat Hayati dengan kata-kata yang sangat indah. Banyak yang terasa, tetapi setelah ku pegang penaku, hilang akalku. Tahu sedikit adat negeri Mongkoko. Di Makassar, saya dianggap orang Padang. Di sini, saya dianggap orang Makassar. Sudikah engkau jadi sahabatku, Hayati? Dan semenjak itu, walau hanya sekedar surat menyurat, hubungan mereka semakin dekat dan menghargai perasaannya masing-masing. Sebuah ketulusan cinta dan hati yang tulus di antara mereka, Jainuddin dan Hayati.
Lalu di keesokan harinya lagi, setelah Jainuddin pulang dari surau, Jainuddin pun tak sengaja berpapasan dengan Hayati dan mengobrol begitu indahnya Zainuddin Hayati. Namun dari kejauhan Mak Datua tak sengaja melihat kedekatan Zainuddin dan Hayati. Dan setelah kejadian itu Mak Datua, pamannya, dan keluarga yang lain berembuk untuk mengusir Jainuddin dari desa itu. Kemudian Hayati dipanggil Mak Datua agar tidak dekat lagi dengan Engkuh Jainuddin, karena Jainuddin orang yang tidak tentu asal-usulnya, orang yang tak punya, orang tidak tulen Minangkabau, dan Mak Datua akan mengusir Jainuddin dari Minangkabau. Dan berangkatlah Jainuddin dari Padang Panjang, dan ketika hendak berangkat, Hayati menghampiri Engkuh Jainuddin. Kemudian kata-kata perpisahan pun mereka ucapkan. Dan kemudian Hayati berjanji akan menunggu Jainuddin berapapun lamanya. Dan Hayati berkata, "Kaulah yang akan menjadi suamiku kelak, dan tak akan mengkhianati janjinya, disaksikan Tuhan dan arwah leluhurnya." Lalu kemudian Engkuh Jainuddin menjawab, "Benarkah ucapanmu itu, Hayati?" Maka lalu memintalah Jainuddin Ajimat sebagai pengingat dirinya. Lalu Hayati pun memberikan selendang kepada Engkuh Jainuddin. Kemudian sampailah Jainuddin di Padang Panjang, lalu ia berkunjung ke rumah sahabat ayahnya yang lain, dan diterimalah ia sangat baik olehnya. Dan di sana ia dikenalkan dengan anak mandi yang bernama Bang Muluk, di mana kesehariannya ia bermalas-malasan dan berjudi di pasar. Kemudian ketika pamannya Bang Muluk yang membaca koran berkata kepada Jainuddin, jika dia bisa menulis dan berkarya, maka karyanya akan mendapatkan uang dari hasil karyanya tersebut. Dan singkat cerita, Jainuddin melamar Hayati. Namun saat bersamaannya, ada pria lain yang melamar Hayati yang bernama Ajis. Seorang pria mapan yang terpandang dari kota Padang Panjang. Kemudian Mak Datua dan yang lain berkumpul dan bermusyawarah siapakah yang akan dipilih calon pendamping Hayati. Namun sudah jelas yang akan dipilih adalah Ajis, karena dia dianggap orang yang mapan dan terpandang. Kemudian Mak Datuk bertanya apa keputusan dari Hayati. Kemudian Hayati termenung sejenak dan menangis. Ia sadar bahwa bisa tak bisa harus menuruti segala kata Mak Datuk, karena adat istiadat yang sangat mengekang. Walaupun dalam hatinya Hayati, ia ingin sekali hidup dengan Jainuddin. Namun kemudian Hayati menjawab, "Menurut saja apa kata Mak Datuk." Lalu di keesokan harinya, Mak Datuk mengirim surat penolakan lamaran Engkuh Jainuddin. Lalu kemudian, Engkuh Jainuddin bertanya kepada Bang Muluk, siapakah Ajis itu? Lalu Bang Muluk menjawab, dia adalah pria mapan, namun memiliki sifat yang sangat buruk. Ia penjudi, pemabuk, dan dia sangat suka bermain perempuan. Kita telah berjanji bersama sehidup semati. Kau tertipu. Ini hanya perkawinan harta dan perkawinan kecantikan. Tidak saya percaya bahwa kau begitu kejam dan tak. Namun tak selang lama dari lamaran itu,
Hayati mengirimkan surat kepada Engku Jainuddin, dan Hayati berkata dalam surat itu bahwa pernikahan itu adalah keinginan Hayati sendiri. Semoga Bang Jainuddin bisa mendapat ganti yang lebih baik dari Hayati. Setelah kejadian itu, Jainuddin jiwanya benar-benar terguncang, hatinya hancur, jiwanya rapuh, tak mampu menahan derita, dan selama 2 bulan, ia hanya terbaring di tempat tidur. Demikianlah cinta yang deritanya tiada akhirnya. Kemudian, Bang Muluk menasihati Jainuddin untuk bangkit dari keterpurukan, dan secepatnya untuk melupakan Hayati. Dan Bang Muluk berkata, cinta bukan mengajarkan kita menjadi lemah, Engku. Cinta mengajarkan kita menjadi kuat, bangkit. Di sana Hayati berbahagia dengan suaminya, lantas engkau di sini masih sudi menanggung derita. Kemudian Engku Jainuddin tersadar dan bangkit, bertekad untuk pergi ke Jakarta, menjadi seorang penulis. Dan Bang Muluk juga bertekad untuk ikut dengan Jainuddin, untuk menjadi sahabat hingga akhir hayatnya. Kemudian sampailah Jainuddin di Jakarta. Kemudian ia menulis dan mengisi kolom jurnalis harian. Ternyata tulisan Jainuddin di Jakarta sangatlah benar-benar diminati, sampai ia menerbitkan buku yang berjudul Terusir. Di suatu hari, Jainuddin mendapat tawaran untuk mengurus percetakan di Surabaya. Kemudian mereka berdua berangkat ke Surabaya untuk mengurus sebuah percetakan. Di lain tempat, seorang teman mengunjungi Hayati dan memberitahu isi buku tersebut sangatlah mirip dengan kehidupan Zainuddin. Tanpa mereka ketahui, buku tersebut adalah karangan Zainuddin yang berganti nama menjadi Zabir. Dengan seiringnya waktu, Zainuddin menjadi sukses memimpin perusahaan percetakan, dan buku karangan Zainuddin benar-benar laris dan diminati di pasaran, dan kini Zainuddin menjadi orang yang masyhur dan terpandang di Surabaya berkat karyanya. Di sini kita diperlihatkan Hayati yang sering ditinggal sendirian karena sering ditinggal seorang Ajis yang hobinya berjudi dan mabuk-mabukan. Sifat buruk Ajis pun telah nampak, sehingga sudah mulai berbuat kasar kepada Hayati dan menghina Hayati bahwa dirinya hanyalah wanita kampung. Dan ternyata kini Ajis pun telah mendapat pindah tugas ke Surabaya. Kemudian mereka pun berangkat ke Surabaya dan mengontrak sebuah rumah. Dan secara kebetulan di suatu hari Ajis pun mendapat undangan reuni anak rantau di Surabaya. Dan di acara tersebut pun akan menampilkan opera Terusir karya Zabir. Karena keinginan Hayati, mereka pun menghadiri acara tersebut. Dan Hayati pun di sini tak mampu menahan air matanya yang melihat pertunjukan opera yang benar-benar mirip dengan kehidupan dengan Zainuddin di masa lalu. Lalu saatnya tiba waktunya di sana menampilkan sosok pengarang buku tersebut. Betapa kaget, tertegun, dan kagumnya Hayati. Ternyata buku Terusir tersebut adalah karya Engku Zainuddin. Dan disinilah terdapat momen yang sangat mengejutkan. Engku Zainuddin menghampiri Ajis dan mengatakan, "Tuan Ajis dan orang kaya, Hayati." Lagi-lagi di sini kita diperlihatkan sifat buruk Ajis yang menghabiskan waktunya pulang malam dan berjudi. Setelah seminggu, kini Ajis dipecat dari pekerjaannya dan terlilit hutang. Dan saat itu, datanglah penagih hutang dan mengusir mereka dari kontrakannya.
Dengan malu dan terpaksa, kini Ajis dan Hayati menumpang di rumah Engkuh Jainuddin. Kemudian di suatu hari, Ajis menitipkan Hayati kepada Engkuh Jainuddin. Hari demi hari yang telah dilalui, Jainuddin pun masih menjaga jarak dengan Hayati, dengan memendam hati Jainuddin yang masih benar-benar mencintai Hayati. Namun Jainuddin tetap menutupinya, walau dari jauh, Jainuddin masih memperhatikan Hayati dengan kesedihan yang mendalam. Dia adalah wanita yang dulu benar-benar Jainuddin cintai, dan kini telah sudah dijamah orang. Kemudian Hayati berkeluh kesah kepada Bang Muluk dengan sikap Jainuddin yang masih menutupi diri dengan Hayati. Lalu Bang Muluk mengajak Hayati ke suatu ruangan di mana ruangan tersebut tidak boleh satu orang pun yang masuk di tempat tersebut. Dan Bang Muluk memperlihatkan suatu rahasia yang selalu ditutupi Jainuddin, yakni ternyata lukisan yang sangat indah, yaitu lukisan Hayati yang dia pandangi sambil meratapi nasibnya setiap hari. Di suatu pagi, Jainuddin mendapat surat dari Ajis untuk Hayati. Di dalam surat tersebut, Ajis mengatakan bahwa dirinya menyesal telah merebut Hayati dari tangan Jainuddin. Di dalam surat tersebut, Ajis berpesan kepada Hayati, apabila surat tersebut telah sampai pada Hayati, maka telah jatuhlah talak untuknya. Dan apabila sudah habis masa idahnya, maka kembalilah kepada Jainuddin. 1 bulan berlalu, datanglah Hayati kepada Engkuh Jainuddin untuk meminta maaf. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besar. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. Jainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Dan keesokan harinya, Bang Muluk mengantarkan Hayati ke pelabuhan. Namun di saat akan naik kapal, Hayati seolah mendapati firasat yang kurang baik. Hayati berkata kepada Bang Muluk, hatinya begitu berdebar dan seolah kakinya dipaku di bumi, dan seolah menolak untuk pergi. Kemudian Hayati menitipkan surat kepada Bang Muluk untuk Engkuh Jainuddin. Dan dengan gadis Batipuh yang engkau cintai 2 dan 3 tahun yang lalu, saya cinta akan engkau. Dan setelah membaca surat dari Hayati, kini Engkuh Jainuddin telah menyesal dan akan menyusul Hayati ke pelabuhan dan membawanya pulang. Dan dalam tidak sengaja Engkuh Jainuddin melihat di sebuah koran bahwa kapal Van der Wijk telah tenggelam. Hayati, saya, Zainuddin, kekasih. Zainuddin. Kita pulang ke rumah kita di Surabaya. Asyhadu an la ilaha illallah.
Setelah kepergian Hayati selama-lamanya, dan cerita pun berakhir.